adik-adik, ketemu lagi dalam ibadah online YouTube Antioquia Kids. Hari ini kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama ya. Kita angkat pujian, Bapa, Engkau sungguh baik, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kita mengucapkan syukur kita melalui pujian ini. Mari adik-adik, tangannya dilipat, mata ditutup, kita angkat pujian. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan buat hari yang Kau pilih, tak bisa kasih dan selalu baru dan tak pernah terlambat. Bersama seperti yang disandari. Bapa, Engkau sungguh baik, Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan buat hari yang Kau pilih, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar seperti yang disandari. Naikkan syukur kita, naikkan syukur buat hari yang Kau pilih, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat.
Yahoo is pandang Yahoo is pandang Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Kau berikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik, Engkau begitu sayang kepada kami Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih kami rindu Tuhan, diisi oleh firman-Mu Tuhan, yang boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan Yesus, kiranya Kau pimpin ibadah online kami ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai tamatnya. Ya Roh Kudus mengurapi kami Tuhan, mengurapi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang menonton YouTube ini Tuhan. Ya Roh Kudus bekerja Tuhan, dan mengubahkan kehidupan kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, pasti luar biasa bukan? Kita mau memuji nama Tuhan karena kita senang kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan pujian kita happy ya, happy ya. Jangan lupa pakai gerakan ya adik-adik. Ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi tenang, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam sekali lagi. Ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam sekali ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Haleluya, puji Tuhan. Kita punya cinta pada Tuhan Yesus semakin hari semakin dalam Tuhan. Ya adik-adik, karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Dan kita percaya kita akan kuat dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus akan memberikan kita kekuatan, dan kita kemenangan. Kita akan pujian kita kembali dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Apa gerakannya ya? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ini kita bangga. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ini kita bangga. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang dapat melawan? Dalam nama Tuhan ada kemenangan.
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ini ada. Dan nama Tuhan siapa dapat melawan dan ada Tuhan Yesus ada kemenangan. Jadi dipercaya? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Karena itu kita perlu firman Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita tetap ada di dalam Tuhan Yesus dan kita semakin dekat, semakin melekat dengan Dia. Kita angkat pujian kita mau nyanyi, mau siapkan hati kita mau siapkan telinga kita mau siapkan kehidupan kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, kita baca kitab suci, doa tiap hari, karena itu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Hanya di kitab, masuk kita ke Haleluya, Yesus terima kasih. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari, baca kitab suci, doa ya baca kitab suci, doa tiap hari, Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam pujian kami Tuhan, kami mau tunggu di dalam Engkau. Karena Tuhan Yesus, kami mau membaca firman-Mu Tuhan, mau mendengarkan firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh Kakak sekolah itu. Sebelumnya ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, supaya kami boleh layak Tuhan dan berkenan menerima berkat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Halo adik-adik, selamat sore. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau sore hari ini kita masih boleh ada. Kita percaya semua hanya karena kebaikan Tuhan. Dan saat ini, kalau tadi kita udah sama-sama muji, menyembah Tuhan, saat ini kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan. Karena itu adik-adik duduk yang manis, jangan ada yang main-main, jangan ada yang sibuk sendiri. Kita mau simak firman Tuhan sama-sama, oke? Puji Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini berjudul Tuhan Yesus adalah Gembalaku yang baik. Nah, firman-Nya diambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 18. Nanti untuk lengkapnya adik-adik bisa baca sendiri, tapi sore hari ini adik-adik bisa simak firman Tuhan-Nya, oke? Puji Tuhan. Nah, adik-adik, Akisha mau tanya nih, kira-kira adik-adik tahu nggak arti gembala itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, arti gembala itu adalah seseorang yang menjaga, yang merawat, yang melindungi, dan memberikan makanan. Nah, kira-kira kalau ada gembala domba, mungkin ada juga dibilang gembala sapi, kira-kira kita punya gembala nggak ya adik-adik? Adik-adik, kita punya gembala? Kita punya. Nah, adik-adik tahu nggak siapa gembala kita? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menjadi gembala kita dan kita adalah domba-dombanya. Kita punya gembala yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan gembala kita, yang menjaga, yang melindungi kita, yang memelihara kita, yang memberikan kita makanan, yang menjaga kita dari segala macam hal. Nah, karena itu kita mau baca yuk di satu ayat. Kita mau baca di Yohanes 10 ayat 7 sampai 11. Yohanes 10 ayat 7 sampai 11. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, Tuhan Yesus bilang, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita percaya kalau Tuhan Yesus adalah gembala kita, yaitu gembala yang baik. Nah, adik-adik, kenapa sih kita bisa bilang bahwa Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik? Ada 3 hal. Yang pertama adalah seorang gembala mengenal domba-dombanya. Yuk kita mau baca di ayat 14. Di ayat 14 dibilang, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi seorang gembala yang baik, dia pasti kenal satu persatu kawanan dombanya. Dia kenal nih, oh ini domba yang A, ini domba yang B, ini domba yang C. Dia kenal satu persatu. Nah, sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kenal adik-adik satu persatu. Tuhan Yesus tuh kenal juga kakak Keisha, kenal kakak-kakak yang lain. Dan Tuhan Yesus kenal semua anak-anaknya. Jadi kalau Tuhan Yesus kenal kita, makanya kita bisa bilang dia adalah gembala kita yang baik, karena dia sebagai gembala dia mengenal domba-dombanya. Nah, yang kedua seorang gembala yang baik adalah gembala yang menjaga dan melindungi domba-dombanya. Nah, kita mau baca ayatnya di ayat 12 sampai 14. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam
dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, jadi adik-adik, kalau ada seseorang yang cuma seorang pesuruh atau seorang upahan gitu ya, nah dia ketika ada serigala atau sesuatu yang menyeramkan atau sesuatu yang berbahaya, dia pasti akan lari dan nggak memperhatikan domba-domba itu lagi, karena dia bukan seorang gembala. Dia cuma seorang pesuruh, dia cuma seorang upahan. Tapi seorang gembala yang baik, ketika ada sesuatu yang membahayakan domba-dombanya, dia akan apa? Dia akan menjaga dan melindungi domba-domba tersebut. Nah, sama seperti Tuhan Yesus yang sebagai gembala kita yang baik, kira-kira Tuhan Yesus akan jaga kita apa enggak? Akan jaga. Tuhan Yesus yang selalu jaga, Tuhan Yesus yang selalu pelihara kehidupan kita. Kalau kita ada saat ini, kita sehat, kita kuat, kita terjaga, terlindungi dari bahaya, dari apapun itu, kita percaya. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus yang menjagai kita sebagai gembala kita yang baik, ya. Tuhan. Nah, yang ketiga adalah seorang gembala yang baik rela berkorban dan memberikan nyawanya. Nah, kita baca ayatnya di ayat 11 dan ayat 15. Dibilang di ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nah, adik-adik, seperti tadi dibilang, seorang gembala yang baik itu akan menjaga dan melindungi domba-dombanya. Nah, ketika ada serangan musuh, ketika ada sesuatu hal yang membahayakan domba-dombanya, nah si gembala ini pasti akan rela berkorban, memberikan nyawanya. Nah, sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini berkorban buat adik-adik, buat kakak Kesha, buat kita semua, untuk memberikan nyawanya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tahu kita semua ini ada dalam bahaya. Bahaya apa? Bahaya dosa. Kita semua udah gak layak, kita semua harusnya mati dalam dosa. Karena itu Tuhan Yesus gak mau kita semua mati dalam dosa. Tuhan Yesus mau kita boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kekekalan nanti. Karena itu Tuhan Yesus rela berkorban. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dunia ini memberikan nyawanya untuk apa? Untuk kita semua. Karena apa, adik-adik? Karena Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Nah, anak itu kita harus bersyukur ya adik-adik, kita harus bersyukur kita punya gembala yang baik. Bahkan kita punya gembala yang rela mati, rela berkorban buat kehidupan kita. Nah, karena itu kita juga punya tugas nih adik-adik, sebagai domba-dombanya Tuhan. Kita punya tugas. Apa tuh tugas kita? Yang pertama, kita harus kenal gembala kita. Kita mau baca ayatnya di ayat 4 dan 5. Kita baca yuk. Ayat 4, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Nah, jadi adik-adik, kalau domba-domba itu ketika dibawa sama gembalanya, gembala yang mereka kenal, nah mereka pasti akan ikutin kemanapun si gembala ini membawa domba-dombanya. Nah, kalau ada suara yang mereka nggak kenal,
mereka pasti nggak ikutin. Nah, sama kita sebagai domba-dombanya Tuhan Yesus, kita punya gembala kita yang baik. Nah, karena itu kita harus apa? Harus kenal, kita harus tahu suara Tuhan, kita harus kenal Tuhan, kita harus kenal gembala kita. Nah, dengan apa? Lewat apa kita bisa kenal Tuhan? Dengan apa adik-adik? Dengan baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, kita harus baca firman Tuhan supaya kita kenal, supaya kita tahu gembala kita yang baik. Selain baca firman Tuhan, apa? Kita bisa juga berdoa, kita berkomunikasi sama Tuhan, kita berbicara sama Tuhan, kita selalu tanya sama Tuhan, Tuhan hari ini mau aku lakuin apa? Tuhan hari ini aku harus berbuat apa? Tuhan, apa yang aku perbuat ini boleh, baik atau tidak? Kita harus tanya, harus kenal sama gembala kita. Kita harus tahu apa yang menjadi maunya gembala kita, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita percaya dan berserah penuh pada gembala kita. Karena kita percaya kita punya gembala yang baik, kita nggak mungkin disesatkan, kita nggak mungkin dijerumuskan, dibawa masuk ke jurang sama gembala kita. Karena kita punya gembala yang baik. Kita percaya, kita berserah penuh sama Tuhan, sama rencananya Tuhan Yesus di dalam kehidupan adik-adik, di dalam kehidupan kita semua. Karena kita punya gembala yang baik, gembala yang nggak akan meninggalkan kita, gembala yang akan selalu menuntun, selalu membimbing kita, membawa kita ke dalam suatu kebaikan, dan kita percaya Tuhan Yesus yang selalu akan menjaga dan melindungi kita. Yang terakhir, kita mau apa? Bersyukur. Kita bersyukur punya gembala yang baik, gembala yang akan selalu ada, gembala yang sudah merancangkan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, dan kita percaya, terlebih kita percaya bahwa kita punya gembala yang rela mati, yang rela berkorban buat kita. Karena itu kita hari ini masih boleh ada, kita masih boleh menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena apa? Karena penjagaan dan pemeliharaan gembala kita yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu, yuk kita mau terus hidup dekat sama Tuhan. Kita mau kenal gembala kita mau kenal apa yang menjadi isi hatinya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau percaya dan berserah penuh sama Tuhan, sama rencana-rencananya Tuhan. Karena kita tahu kita punya gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan selalu dan menjaga dan melindungi kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau akhiri firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat segala kebaikan, buat segala kemurahan dan kasih-Mu. Tuhan, kami bersyukur kami punya gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang kami percaya, Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang akan membimbing, Tuhan yang akan melindungi kami, Tuhan yang akan memelihara kehidupan kami, dan sehingga kami nggak tersesat Tuhan, sehingga kami boleh tetap hidup mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Kami boleh kenal Tuhan lebih lagi, kami boleh mengenal dan mengerti isi hati Tuhan, dan biar kiranya Tuhan kami boleh lakukan setiap perintah-Mu, setiap apa yang menjadi mau dalam kehidupan kami. Mampukan kami, Allah Roh Kudus, untuk kami boleh tetap hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Terlebih kami bersyukur kalau Tuhan sudah rela mati di atas kayu salib bagi kami, dan biarlah Tuhan keselamatan yang Tuhan sudah beri buat kami tidak mau sia-siakan itu Tuhan. Biar terus kami boleh lakukan apa yang menjadi mau dalam kehidupan kami. Bapa, berkati setiap adik-adik yang sudah mendengarkan Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu ini terus bertumbuh, berakar dan berbuah yang baik, berbuah yang manis untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya ini menjadi doa kami kepadamu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, gimana firman Tuhannya tadi? Semoga firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Kesia, adik-adik dapat pelajaran dari firman itu, dan adik-adik semakin dekat dengan Tuhan. Karena percaya di dalam nama Tuhan Yesus, seperti pujian yang tadi kita nyanyikan,
ada kemenangan. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah kita pada hari ini, Kakak Tina punya 2 pengumuman. Ya. Yang pertama, kita akan merayakan Natal Sekolah Minggu pada hari Sabtu tanggal 9 Desember jam 4 sore. Jadi adik-adik bisa mempersiapkan diri ya, jaga kesehatan karena cuaca ini ya kadang hujan, kadang panas. Jadi adik-adik tolong jaga kesehatan supaya kita bisa bersukaria menyambut kelahiran Tuhan Yesus pada hari Sabtu tanggal 9 Desember jam 4 sore. Catat tanggalnya, catat waktunya ya adik-adik. Itu pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua, pada hari Minggu tanggal 10 Desember setelah ibadah pagi kita akan melakukan Christmas Carol. Adik-adik sudah latihan kan? Kita akan memberikan yang terbaik buat papa mama setelah ibadah pagi. Jadi adik-adik, Kak Tina sarankan adik-adik bisa datang pada saat ibadah pagi sekolah minggu jam 8 ya adik-adik, tanggal 10 Desember jam 8 pagi adik-adik ibadah sekolah minggu. Setelah ibadah sekolah minggu kita melaksanakan Christmas Carol. Oke adik-adik, itu 2 pengumuman dari Kak Tina. Adik-adik ingat, catat tanggalnya, catat waktunya, dan satu lagi, jaga kesehatan supaya kita bisa bersukaria menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita angkat pujian, terima kasih Yesus buat kasih setiamu yang telah kau berikan kepada kami. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus buat pimpinanmu di dalam ibadah kami pada hari ini. Berkati Kak Kesia yang sudah menyampaikan firman-Mu dengan berkat yang melimpah daripada Engkau. Berkati juga Tuhan adik-adik sekolah minggu yang sudah menyaksikan YouTube sekolah minggu pada hari ini. Berkati kami semua Tuhan dengan berkat yang melimpah daripada-Mu. Kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan, kami sudah mendapat kekuatan melalui firman yang disampaikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tolong kehidupan kami, berkati kami, jalan demi kami. Dan biarlah kami mau Tuhan, Kau memakai kehidupan kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun Kau berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan adik-adik, sampai jumpa lagi di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.